kasih ya. Jadi kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelum pembelajaran dimulai kita diawali dengan doa. Ya, oke, baik adik-adik, kita lanjut dengan absensi. Ya, mari kita melihat kiri kanan kita. Lihat kiri kanan. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Kita tepuk tangan. Sebelum melaju ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ya, sama-sama kita menyaksikan di tayangan slide ini. Ini adalah ada dua tujuan pembelajaran yang akan mau kita capai pada pembelajaran dengan materi teks prosedur. Ya, dengan materi teks prosedur. Ya, oke, baik. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah adik-adik mampu mengurutkan teks prosedur yang acak sesuai dengan strukturnya. Jadi dalam teks prosedur ada strukturnya. Jadi kita diminta untuk menyusun teks prosedur yang acak sesuai dengan apa? Iya, sesuai dengan strukturnya. Yang kedua adalah adik-adik mampu menganalisis unsur kebahasan teks prosedur. Ya, jadi sebuah teks yang dirancang, jadi ada unsur kebahasan di dalamnya. Jadi kita diminta untuk menganalisis unsur kebahasan dalam teks prosedur. Mengapa kita perlu mempelajari teks prosedur? Mengapa? Coba yang tahu angkat tangan. Kita mempelajari teks prosedur adalah agar kita mengetahui sebuah langkah atau cara dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, dan yang kedua adalah apa ciri teks prosedur yang adik-adik ketahui. Ya, pernah baca teks prosedur? Pernah? Ciri apa saja? Ya, ada berapa ciri-ciri kebahasan dalam sebuah teks prosedur? Ya, Bapak akan tayangkan sebuah video pembelajaran. Ya, ini adalah sebuah. Mari kita sama-sama menyaksikan cara membuat layang-layang sederhana. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Ya, jadi ini akan menayangkan sebuah cara, ya, cara untuk membuat sebuah layang-layang sederhana. Ya, ada bahan-bahan. Bahan-bahan tadi apa saja? Pisau, meter, bambu, iya, ada meter untuk mengukur dan bambu untuk sebagai bahannya, ya. Jadi kita sama-sama memastikan.
Ya, meter fungsinya untuk mengukur. Ya. Jadi dia membuat ukuran yang sesuai. Ya. Ada tali atau benang. Ada speaker untuk memotong benang itu. Ya, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Ya, langkah membuat sebuah layar-layar sederhana. Ya, ada kertas. Ya, kertas warna kuning digabung dengan kertas warna putih. Ya, jadi dengan menggunakan apa? Lem. Oh, ya. Ada spidol. Ya, jadi ini adalah cara menggunakannya. Cara pembuatannya. Ya. Kemudian lagi. Ya. Jadi bambu yang sudah menjadi rangka-rangkanya dilem untuk melekat dengan kertas yang sudah dipotong. Ya. Agak lekat ya. Ya, jadilah sebuah layang-layang sederhana. Ya. Dibuat lubang untuk mengikat benang. Ada pertanyaan setelah kita mengamati video ini? Ada pertanyaan? Iya. Ada? Tidak ada. Iya. Jadi ini adalah sebuah video yang menayangkan cara membuat layang-layang sederhana. Jadi kita masukkan dalam sebuah teks prosedur. Sebelum kita mengarah ke materi, ada peta konsep. Ya. Jadi peta konsep sebuah teks prosedur yaitu adalah menelaah struktur dan kebahasan teks prosedur. Dan yang berikut adalah struktur teks prosedur, kebahasan teks prosedur, dan yang berikut adalah menyajikan data dari rangkaian kegiatan dalam teks prosedur. Jadi ketika kita mengamati video tadi ada data dari rangkaian kegiatan. Dan yang berikut adalah menyusun perangkat teks prosedur. Jadi ada kerangkanya dalam sebuah teks prosedur. Dan yang terakhir adalah menulis teks prosedur. Ya, oke baik, adik-adik. Ini pengertian dari sebuah teks prosedur. Jadi, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya,
Afril, adik Afril, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dan melakukan suatu kegiatan membuat suatu atau menggunakan alat. Iya. Jadi teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan kita mempelajari sebuah teks prosedur adalah memberi petunjuk atau cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Struktur teks prosedur. Ya, jadi ada strukturnya. Struktur yang pertama adalah tujuan. Ya, jadi pada sebuah teks prosedur akan kita temukan yang namanya tujuan. Ya, tujuan. Ya, jadi dalam tujuan itu ada memuat judul atau membuat judul pada paragraf pertama teks prosedur dijelaskan secara singkat. Dan judulnya contohnya membuat layang-layang sederhana. Itu adalah sebuah judul terdapat pada sebuah tujuan. Dan yang berikut adalah material. Ya, jadi material itu adalah alat dan bahan. Ya, alat apa yang kita mau gunakan, bahan apa yang mau kita sediakan, jadi itu ya terdapat pada bagian struktur yang kedua, yaitu adalah material. Ya. Material, alat atau bahan. Ya, ya. Jadi itu struktur yang kedua. Sedangkan yang berikut adalah struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Ya. Langkah-langkah. Jadi ada langkah-langkah ya. Tuliskan. Jadi langkah-langkahnya adalah tuliskan dengan kalimat yang jelas. Ya, kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Ya. Dan yang keempat adalah apa? Penegasan ulang. Ya. Ada 6 ciri dalam sebuah teks prosedur. Ya. Ada berapa? 6. Nah, yang pertama apa saja? Coba satu orang, Cece. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Ya, satu apa? Mengandung kata kerja aktif. Ya, mengandung kata kerja aktif. Ya. Jadi dalam sebuah teks prosedur yang mengandung kata kerja. Ya. Buatlah. Ya, membuat sebuah layang-layang. Ya, ambillah. Ya. Dan yang berikut adalah bersifat universal atau setiap orang dapat mengikutinya. Jadi ketika mengamati video pembelajaran tadi, Anda bisa mengikuti langkah-langkah pembuatan layang-layang sederhana. Dan yang berikut adalah mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi yang pertama tadi ada ambillah, pandu, apalagi kertas, benang, ya itu. Ya. Dan yang berikut adalah menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian. Ya. Jadi dalam tes ciri yang keempat adalah menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu. Rincian waktu. Apalagi? Ya, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah menggunakan kalimat perintah. Ya, jadi memerintah. Contoh kalimat perintah bagaimana? Coba satu orang. Tuangkan. Apalagi? Masukkan. Ambillah. Ya, ambillah. Itu adalah sebuah kalimat perintah. Ya. Ya. Dan yang berikut adalah melarang. Ya, melarang itu melarang jangan. Jadi jangan ketika ada kata larangan berarti tidak dibolehkan untuk melakukan hal itu. Ya. Dan yang keenam adalah menggunakan apa? Iya, menggunakan konjungsi atau kata penghubung.
Ada satu kata penghubung itu apa saja? Selanjutnya, apa lagi? Setelah itu. Dari itu adalah ciri teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Dan yang kedua adalah teks prosedur protokol. Dan yang berikut adalah teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks sederhana. Jadi dia berbeda dengan yang sederhana. Dia kompleks. Jadi teks prosedur ini membutuhkan alat, bahan, waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan teks prosedur sederhana. Dalam teks prosedur kompleks tidak jarang kita menemukan dari sub tahapan sebelum melakukan ada sub tahapannya. Jadi sebelum melakukan sesuatu ada atau melakukan langkah-langkahnya adalah ada sub tahapannya. Ada 2 jenis verba, yaitu verba material. Verba material itu adalah alat dan bahan. Jadi verba material itu adalah alat dan bahan. Sedangkan yang berikut adalah verba tingkah laku. Oke, baik, kita melihat yang pertama. Ada verba material. Kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya apa? Menggoreng, mengaduk, mengiris, dan sebagainya. Dan yang berikut adalah verba tingkah laku. Kata kerja ini adalah ditunjuk lewat ungkapan. Jadi ungkapan seseorang. Jadi verba tingkah lakunya adalah ketika kita mengetahui melalui apa? Ungkapan. Ungkapan kata yang disampaikan oleh seseorang. Yang tingkah lakunya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Cara membuat teks prosedur. Yang pertama adalah apa? Menentukan judul. Yang kedua adalah membuat tujuan. Tujuan teks itu apa? Jadi kita akan membuat tujuannya. Tujuannya apa? Dan yang berikut adalah buatlah daftar alat dan bahan. Dan yang berikut adalah menyusun langkah-langkah. Sedangkan yang kelima adalah sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Mari kita gabung ke dalam kelompok kita masing-masing supaya kita sebelum masuk ke kelompok silakan berdiri. Silakan berdiri. Sebelum adik-adik masuk dalam kelompok, jadi Bapak akan mengecek sejauh mana adik-adik apakah masih fokus atau tidak dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan materi apa? Teks prosedur. Oke, baik. Adik-adik mengikuti cara saya atau apa yang saya sebut nanti, adik-adik bisa ikut. Ayam. Bebek. Ayam.
3. Ayam. Ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa bebek? 1. Ya, oke, baik. Kita masuk ke diskusi atau silakan duduk kembali. Silakan adik-adik gabung dalam kelompok verba ini. Silakan kelompok produksi. Ya. Kelompok pronominal. Ya. Untuk kelompok verba dengan konstruksi, silakan kerja di teks LKPD yang Bapak bagikan itu. Silakan kerja di LKPD yang Bapak bagikan itu. Sedangkan untuk kelompok apa? Pronomina. Ya, untuk kelompok pronomina, mari kita sama-sama mengamati tayangan video. Jadi adik-adik yang verba dengan konjungsi, silakan kerja di LKPD yang Bapak bagikan tadi. Suruhannya adalah bacalah teks. Ya, bacalah teksnya. Ya, di bagian belakang menyusun teks prosedur cara membuat mie instan sesuai dengan strukturnya. Ya, jadi strukturnya bagaimana tadi? Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok verba ada? Baca bersama. Ya. Saya akan berikan waktu selama 15 menit. Ya, jadi 15 menit ini untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, jadi ini teksnya bagian belakang adalah suruhannya. Jadi struktur teks prosedur itu bagaimana, unsur kebahasannya apa saja yang ada dalam teks ini. Paham? Ya, paham. Jadi yang berikut pronomina, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, di situ Anda teksnya adalah cara membuat es buah. Ya, jadi teks yang ada di dalam KPD itu adalah teksnya masih acak. Ya, masih acak. Ya, jadi dia ada es buah adalah ya ini termasuk apa? Ya, jadi ada 1 buah melon. Dan yang berikut adalah dia langsung dengan demikian adalah cara membuat es teh buah selamat menikmati. Dan yang terakhir adalah ada mangkuk, ada sendok. Ya, pertama. Ya, jadi ini adalah masih sebuah teks yang masih acak. Ya, teks yang masih acak. Jadi ada adik-adik diminta untuk menyusun secara strukturnya, ya berdasarkan strukturnya dalam teks itu bagaimana. Ya. Jadi kita mau menyusun ini dengan struktur. Silakan dari kelompok verba. Ya, silakan. Verba. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok verba akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cecen, di sebelah kanan saya. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Struktur teks prosedur, cara membuat akun Instagram. Yang pertama, struktur jawabannya, cara membuat akun Instagram. 1. Tujuan. Instagram merupakan aplikasi media sosial yang cukup besar di dunia. Banyak yang menggunakan Instagram untuk branding dan berjualan. Membuat akun Instagram juga bukan
karena kamu bisa membuat akun Instagram melalui HP Android atau melalui iOS. Yang kedua, alat dan bahan. Sebelum memasuki langkah-langkah, kamu harus mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Beberapa peralatan yang harus kamu siapkan antara lain dan kuota internet atau jaringan yang lancar. Yang ketiga, langkah-langkah. Pertama, silakan download aplikasi Instagram melalui Google Play Store. Setelah terinstall, silakan buka aplikasi Instagram di HP kamu. Nantinya kamu akan diperintahkan untuk login. Karena kita akan membuat akun Instagram baru, maka kamu bisa pilih daftar atau buat akun. Selanjutnya, kamu bisa memasukkan nama pengguna. Tahap berikutnya, kamu bisa memasukkan kata sandi yang akan kamu gunakan. Lalu klik selanjutnya. Kemudian masukkan alamat email, lalu konfirmasi. Dengan begitu, akun Instagram berhasil dibuat dan bisa langsung kamu gunakan. Ya, oke baik. Terima kasih untuk kelompok Verba yang sudah mempresentasi hasil diskusi mereka, yaitu struktur teks prosedur. Sebelum kembali kita sambut untuk kelompok Verba. Tepuk salut. Salut! Salut! Luar biasa! Ya, silakan kembali kelompok Verba. Ya, baik. Sekian materi yang sudah kita bahas. Ya, jadi untuk kapan kita lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya? Besok. Ya, jadi besok kita menulis teks deskripsi. Jadi adik-adik sebelum Bapak menjelaskan materinya, adik-adik bisa mencari di searching di Google, cari materi tentang menulis teks deskripsi. Ya, teks apa? Teks prosedur, bukan teks deskripsi ya. Jadi teks prosedur. Jadi adik-adik bisa searching atau lihat di internet. Ya, mungkin itu saja sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Satu orang nanti kita dalam doa. Silakan berdiri semuanya. Menurut ajaran dan masing-masing dan terima kasih kepada yang Ya, sekian dan terima kasih. Sebelum kita pulang, kita tepuk salut terus untuk kita semua. Tepuk salut. Luar biasa. Sekian, terima kasih.